informasi obat terkait penyakit GERD. Saya yakin Sepia pasti udah pernah belajar kan ya mengenai GERD dan juga PIO, tapi kan kalau di tempat PKL, Sepia harus bisa mempraktekkan langsung nih ke pasien gitu ya. Nah makanya hari ini kita coba Sepia liatin dulu saya kayak gimana pelayanan PIO dan juga GERD-nya ke pasien. Nanti setelah itu Sepia ikutin. Nah tapi ada harapannya nih, kalau misalnya nanti Sepia sudah melakukan komunikasi langsung dengan pasien, harapannya itu yang pertama Sepia bisa percaya diri nih dalam komunikasi langsung ke pasien. Terus yang kedua, memberikan solusi pengobatan kepada pasien GERD seperti khasiatnya, cara penggunaan obatnya, efek samping obatnya, dan interaksi obat bila ada. Oke? Selamat datang tim Kimia Pharma. Saya dengan apoteker Lucia, ada yang bisa dibantu Ibu? Ya, selamat pagi Ibu. Saya sakit lambung beberapa hari. Biasanya saya minum omeprazol, itu udah benar nggak sih? Oke, baik. Sebelumnya Ibu boleh disebutkan dulu gejalanya seperti apa Bu? Gejalanya nyeri sampai ulu hati, agak mual sama rasa kayak kebakaran gitu di dada. Oh gitu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah minum obat apa? Biasanya saya minum omeprazol Mbak, kebetulan tapi di rumah aja habis. Oh oke. Baik Ibu, sebelumnya kalau misalnya tadi saya mendengar gejala-gejala yang Ibu rasakan, itu memang sudah termasuk, maksudnya sudah seperti penyakit GERD nih Bu. Cuman saya kan di sini apoteker ya Bu ya, tidak boleh mendiagnosa. Tapi kita hanya bisa memberikan solusi nih untuk gejala-gejala yang Ibu rasakan. Nah saya sarankan kalau misalnya memang sudah beberapa kali nanti kambuh, saya sarankan sih langsung ke dokter aja Bu, supaya nanti kan Ibu tahu ya penyakitnya itu seperti apa, gitu ya Bu ya. Nah kemudian untuk omeprazol, betul Ibu, omeprazol itu bisa menyembuhkan apa yang Ibu rasakan nih tadi gejala-gejalanya. Nah cuman kalau omeprazol aja itu kurang Ibu. Jadi kalau misalnya gejalanya sudah seperti yang Ibu sebutkan, itu bisa udah harus 2 gitu ya, atau kombinasi. Nah untuk omeprazol ini Ibu diminumnya sehari 3 kali sesudah makan ya. Nah kalau yang ini sehari 3 kali 30 menit sebelum makan. Nah karena fungsinya itu Ibu, ini dua-duanya berbeda, jadi kalau disatukan kerjanya jadi lebih bagus. Yang ini untuk melindungi lambung supaya tidak kan maksudnya kalau misalnya udah tukak itu biasanya ada lubang di lambung gitu ya Bu ya, ada peradangan lah istilahnya gitu. Nah ini untuk melindungi. Kemudian kalau yang ini untuk menghentikan enzim pengeluaran asam. Jadi supaya pengeluaran asam di dalam lambungnya itu ditekan, nah jadi enzimnya itu ditekan oleh omeprazol ini. Nah kemudian ini dan ini harus dijeda 1 jam ya Bu ya, minumnya gitu. Nah terus untuk efek sampingnya Ibu nanti jangan kaget kalau misalnya Ibu agak sedikit sembelit, karena efek samping dari supralfat ini adalah sembelit. Nah makanya disarankan ketika Ibu mengkonsumsi supralfat atau omeprazol harus ditambah dengan makanan yang mengandung serat tinggi gitu. Ada yang mau tanyakan Ibu? Kalau supaya GERD yang nggak mudah kambuh itu gimana Mbak? Oke, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, untuk kan kadang-kadang ini obat istilahnya yang memang kalau udah sakit ya Bu ya. Nah, kalau untuk mencegah supaya Ibu nggak mudah kambuh, itu yang pertama Ibu harus makanan itu harus sering tapi kecil. Jadi Ibu makannya tuh sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian yang kedua, Ibu menjaga berat badan supaya ideal. Kemudian yang ketiga, mengelola stres. Ibu jangan stres, karena kalau misalnya stres nanti asam lambungnya naik gitu ya. Terus yang selanjutnya dilarang dulu mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, kemudian santan, pedas ya. Kemudian satu lagi, kalau misalnya sudah makan jangan langsung berbaring. Oke Sepia, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai kita hari ini akan belajar mengenai PIO dan GERD. Nah, saya juga sudah menginformasikan ke kamu harapannya apa aja sih kalau misalnya memang nanti kamu langsung berhadapan dengan pasien gitu ya. Nah jadi sekarang kalau misalnya ada pasien, kebetulan pasiennya menderita GERD, nah nanti kamu lihat ini gimana caranya saya untuk berkomunikasi dengan pasien, memberikan solusi dan lain-lain. Nah nanti setelah itu baru Sepia belajar langsung untuk praktek ya. Ya. Selamat datang di Kimia Pharma. Saya dengan Sepia dan bisa bantu Bu? Baik Mbak, saya sakit lambung udah 2 hari. Biasanya saya minum omeprazol, itu udah benar belum sih Mbak? Baik Bu, boleh disebutkan gejalanya apa? Gejalanya nyeri sampai ulu hati, agak mual sama rasa kebakaran di dada gitu. Baik Bu, terima kasih. Untuk sebelumnya minum obat apa ya Bu? Biasanya saya minum omeprazol, cuman kebetulan di rumah stoknya lagi habis Mbak. Gejala yang saya alami kayak nyeri lambung ke ulu hati, agak mual sama rasa dadanya kebakaran gitu Mbak.
sekedar gejala GERD, tapi saya bukan dokter, jadi saya tidak bisa mendiagnosa. Untuk lebih lanjutnya nanti ibu bisa konsultasi kepada dokter. Untuk kita bisa menyarankan untuk obat sama omeprazol. Untuk sulfafat diminum 3 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Untuk omeprazol 3 kali sehari sesudah makan, jeda 1 jam setelah sirupnya ibu. Supaya GERD yang nggak kambuh lagi itu gimana ya Mbak? Bisa mencegah pola makan, hindari makanan asam, pedas, kafein. Untuk setelah makan jangan langsung berbaring ya ibu. Ya udah Pak, saya ngambil omeprazolnya 3 strip sama sulfafatnya 1 kali. Untuk omeprazol hanya bisa 7 kapsul karena dari Kemenkesnya. hanya bisa 7 kapsul, tapi karena kita generiknya nggak bisa eceran, jadi kita kasih 1 strip ya ibu. Ya udah Mbak, saya beli ini. Untuk omeprazolnya expired date-nya 928, sulfafatnya 728 ya ibu. Totalnya sekian. Ibu nanti ini disimpannya di suhu ruang aja ya Bu ya. Ini minimalnya kalau udah dibuka bisa 2 minggu atau 14 hari. Kalau misalnya nanti warnanya, rasanya, baunya menurut Ibu setelah 14 hari masih oke, masih boleh diminum. Tapi kalau misalnya udah berubah jangan diminum lagi. Iya. Terima kasih ya Ibu, semoga sehat selalu. Oke, sip. Sepia tadi sudah langsung praktek ya. Nah, terus kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk Pio dan juga tentang GERD ini? Tidak ada ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya mau mengevaluasi, memberikan masukan supaya nanti ke depannya Sepia pada saat pelayanan ke pasien, baik itu Pio ataupun nanti konseling ataupun misalnya nanti home care apabila dimungkinkan, itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tadi yang pertama Sepia masih tabu gitu ya ke pasien ya, karena mungkin memang baru ya. Nah, tapi yang pertama pokoknya harus percaya diri. Kalau misalnya Sepia udah di apotik, jangan memperlihatkan kalau Sepia ini istilahnya baru di apotik gitu ya. Ya meskipun pasien udah tahu sih Sepia ini lagi PKL, tapi tetap Sepia harus memperlihatkan bahwa saya bisa nih, saya mampu nih. Kayak tadi untuk farmakologinya udah oke, tapi mungkin ada kurang-kurang ya. Kayak tadi untuk memberikan efek samping dari supralfat itu apa, supaya pasien nggak panik kalau misalnya dia sembelit ya. Supralfat itu sembelit, jadi efek sampingnya kalau misalnya memang sembelit berarti harus ditambah makanan berserat. Belum diinformasiin ya, nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Kemudian yang kedua, interaksi obat kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada ya berarti nggak usah disebutkan. Terus yang ketiga tadi solusi. Nah, Sepia udah bisa bagus nih memberikan solusi ketika pasien memberikan gejala. Karena kalau misalnya di apotik itu pasien banyak yang berkonsultasi mengenai gejalanya gitu ya. Jadi mereka berharap dia nggak usah ke dokter, bisa ke apotik aja gitu. Tapi sekali lagi, kalau misalnya penyakitnya baru 3 hari, 5 hari itu boleh. Tapi kalau misalnya udah lebih, silakan disarankan untuk ke dokter langsung ya. Nah, terus yang ketiga tadi juga memberikan informasi mengenai obat-obat GERD. Udah sih ya, khasiatnya udah diinfoin meskipun nggak lengkap. Tadi harusnya infoin dulu omeprazol itu untuk apanya, supralfat itu untuk apanya gitu ya. Tapi tadi dengan kamu memberikan solusinya udah omeprazol dengan supralfat itu udah bagus. Kemudian yang selanjutnya tadi cara penggunaan obatnya juga udah oke. Omeprazol tadi kan sehari 3 kali, supralfat juga sehari 3 kali. Cuman mungkin tadi juga kekurangannya tidak menyebutkan penyimpanannya. Kemudian setelah dibuka kalau sirup itu maksimalnya berapa gitu ya. Nah, jadi kalau untuk di Pio itu aja untuk evaluasinya. Nanti lain kali kalau misalnya memang Sepia nanti ada pasien lagi, silakan langsung layani. Nomor satunya percaya diri dan harus berani ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, untuk hari ini cukup. Nanti selanjutnya kita akan belajar untuk yang pelayanan farmasi yang lain. Oke, terima kasih Sepia.